Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Dwi Robilia Gustika dengan teman saya Zulia ingin menjelaskan mengenai kasus maksimum dan minimum dengan constraint atau Lagrange multipliers. Yang pertama yaitu ada definisi. Metode untuk menentukan harga atau nilai maksimum atau minimum relatif dari suatu fungsi yang dibatasi oleh suatu kondisi atau constraint condition. Misalnya yaitu fungsi yang akan dicari maksimum atau minimum adalah f, x, y, z, sedangkan fungsi kendala atau hambatan atau pembatas adalah p, x, y, z sama dengan 0. Metode Lagrange digunakan untuk optimasi fungsi dengan kendala kesamaan, minimal f, x, y, z atau maksimum f, x, y, z dengan kendala g, x, y, z sama dengan k. Dengan x, y, z adalah variabel dan k adalah konstanta. Berikut diberikan langkah-langkah optimasi fungsi dengan menggunakan metode Lagrange. Yang pertama yaitu selesaikan persamaan berikut. Gradien f, x, y, z sama dengan delta gradien g, x, y, z. G, x, y, z sama dengan k. Dengan delta disebut sebagai pengali Lagrange atau Lagrange multipliers. Yang kedua, masukkan semua solusi yang diperoleh dari langkah 1 ke f, x, y, z dan identifikasi nilai minimum dan maksimum. Catatan, gradien f, x, y, z sama dengan delta gradien g, x, y, z dapat ditulis fx, fy, fz sama dengan delta gx, gy, gz. Syarat perlu adanya harga maksimum dan minimum adalah .g dibagi .a sama dengan 0, .g dibagi .y sama dengan 0, .g dibagi .z sama dengan 0. Dalam hal ini, parameter lambda yang bebas dari x, y, dan z dinamakan Lagrange multipliers. Permasalahan di atas dapat diperluas untuk fungsi yang memiliki variabel bebas lebih banyak. Misalkan, fungsi yang akan dicari maksimum atau minimumnya adalah f, x1, x2, x3, dan seterusnya sampai xn. Sedangkan fungsi kendala atau hambatan atau pembatas adalah p1, x1, x2, x3 sampai xn sama dengan 0. Kemudian p2, x1, x2, x3 sampai xn sama dengan 0 dan seterusnya. Prosedur yang dilakukan dalam menyusun fungsi bantu yang dinyatakan sebagai berikut. G, x1, x2, x3, x4, dan seterusnya sampai xn sama dengan f plus lambda 1 p1 ditambah lambda 2 p2 ditambah lambda 3 p3 ditambah lambda 4 p4 ditambah sampai seterusnya yaitu lambda k pk. Syarat perlu adanya harga maksimum atau minimum adalah .g dibagi .x1 sama dengan 0, .g dibagi .x2 sama dengan 0, .g dibagi .x3 sama dengan 0 sampai seterusnya yaitu .g dibagi .xn sama dengan 0. Dalam hal ini, parameter lambda 1, lambda 2, lambda 3, lambda 4 sampai seterusnya lambda k yang bebas dari x, y, dan z dinamakan Lagrange multipliers. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai contoh soal. Soal yang pertama, tentukan nilai ekstrim, minimum, dan maksimum dari fx, y sama dengan x kuadrat ditambah 2y kuadrat dengan kendala x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 1. Penyelesaian, kendala pada soal di atas adalah gx, y sama dengan x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 1. Yang pertama, menyelesaikan persamaan dari gradien f sama dengan
lambda gradien G, di mana Gx Y sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 1, yaitu Fx sama dengan lambda Gx menjadi 2X sama dengan lambda 2X, merupakan persamaan yang pertama. Fy lambda Gy menjadi 4Y sama dengan lambda 2Y, merupakan persamaan kedua. Dan dihasilkan persamaan ketiga, X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 1. Dari persamaan 1 diperoleh 2X1 min lambda sama dengan 0, sehingga X sama dengan 0 atau lambda sama dengan 1. Jika X sama dengan 0, maka dari persamaan 3 diperoleh Y sama dengan kurang lebih 1, dan jika lambda sama dengan 1, maka dari persamaan 2 diperoleh 4Y sama dengan 2Y atau Y sama dengan 0, sehingga dari persamaan ketiga diperoleh X sama dengan kurang lebih dari 1. Jadi, F mempunyai 4 kemungkinan nilai ekstrim di titik 0,1, 0, min 1, 1,0, dan min 1,0. Yang kedua, nilai fungsi untuk setiap titik yaitu F sama dengan F buka kurung 0,1 sama dengan 2, F 0, min 1, 2, F 1,0 sama dengan 1, F min 1,0 sama dengan 1. Jadi, nilai maksimum dari F dengan kendala X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 1 adalah 2 dan nilai minimum 1. Soal kedua, tentukan volume maksimum dari sebuah kotak tanpa tutup yang memiliki luas permukaan 12 cm pangkat 2. Penyelesaian, misalnya X, Y, Z berturut-turut merupakan panjang, lebar, dan tinggi kotak, akan dicari volume maksimum yaitu maksimum volume sama dengan X, Y, Z dengan kendala G X, Y, Z sama dengan 2XZ ditambah 2YZ ditambah XY sama dengan 12. Pertama yang akan dicari yaitu menyelesaikan persamaan dari gradien V sama dengan lambda gradien G, di mana G adalah G X, Y, Z sama dengan 2XZ ditambah 2Y dan ditambah XY sama dengan 12, yaitu Fx sama dengan lambda Gx menjadi Yx sama dengan lambda buka kurung 2x 2z ditambah Y, dan Vy lambda Gy menjadi xz sama dengan lambda 2y plus x. Selanjutnya ada Fz di mana lambda Gz menjadi xy sama dengan lambda 2x ditambah 2y. Hasil akhirnya 2xz ditambah 2y ditambah xy sama dengan 12. Dengan mengalihkan persamaan 1 dengan x dan 2 persamaan kedua dengan y, dan persamaan ketiga diperoleh xyz sama dengan lambda 2xz ditambah xy, dan dihasilkan pada Fy xyz sama dengan lambda 2yz ditambah xy, dan pada Fz dihasilkan xyz sama dengan lambda 2xz ditambah 2yz. Dari persamaan 5 dan 6 mempunyai nilai yang sama, sehingga lambda 2xz ditambah xy sama dengan lambda 2yz ditambah xy. Lambda 2xz ditambah xy dikurang lambda 2yz ditambah xy sama dengan 0. Lambda 2xz ditambah xy dikurang 2yz dikurang xy sama dengan 0, dan dapatkan hasil akhir lambda sama dengan 0 atau xz dikurang yz sama dengan 0. Lanjutan dari penyelesaian, lambda sama dengan 0 tidak memenuhi karena berarti persamaan pertama menghasilkan yz sama dengan 0, y sama dengan 0 atau z sama dengan 0, sedangkan panjang, lebar, dan tinggi tidak boleh 0. Jadi, yang mungkin adalah xz dikurang yz sama dengan 0 atau x sama dengan y, merupakan persamaan 8. Persamaan 6 dan 7 mempunyai nilai yang sama, sehingga lambda 2yz ditambah xy sama dengan lambda 2xz ditambah 2yz. Lambda 2yz ditambah xy dikurang lambda 2xz ditambah 2yz sama dengan 0. Lambda 2yz ditambah ditambah xy
dikurang 2xz dikurang 2yz sama dengan 0. Dan dihasilkan hasil akhir lambda sama dengan 0 atau xy dikurang 2xz sama dengan 0 diperoleh xy sama dengan 2xz atau y sama dengan 2z. Dapat dari persamaan 8 dan 9 diperoleh x sama dengan y sama dengan 2z. Dialihkan lagi ke persamaan 4, maka diperoleh 2xz ditambah 2yz ditambah xy sama dengan 12. Didapatkan dari persamaan keempat 4xz kuadrat ditambah 4xz kuadrat ditambah 4xz kuadrat sama dengan 12. Jadi 12z kuadrat sama dengan 12. Didapatkan z sama dengan 1. Jadi x sama dengan 2, y sama dengan 2, dan z sama dengan 1. Maka volume maksimum didapatkan volume 2 dikali 2 dikali 1 sama dengan 4 cm kubik. Contoh soal fisika pada Lagrange multiplier. Temukan jarak terpendek dari titik 0, B, ke parabola Y sama dengan X kuadrat menggunakan Lagrange. Pengganda Lagrange. Tulis ulang persamaan kendala sebagai G, XY sama dengan X kuadrat dikurangi Y sama dengan 0. G, XY sama dengan X kuadrat dikurangi Y sama dengan 0. Perhatikan bahwa ini adalah persamaan kendala karena titik yang dimaksud harus terletak pada grafik parabola. Untuk meminimalkan jarak, minimalkan fungsinya. F, X, Y sama dengan X kuadrat ditambah Y dikurang B kuadrat. F, X, Y sama dengan X kuadrat ditambah Y dikurang B kuadrat. Perhatikan bahwa ini adalah kuadrat dari rumus jarak dari suatu titik XY ke suatu titik 0B. Temukan gradien keduanya. Tempat menarik ditemukan dengan memecahkan sistem persamaan. Gradien F XY sama dengan mutlak gradien G XY sama dengan 0. Jawaban, temukan gradien dari setiap fungsi. Gradien f xy sama dengan 2x 2y kurang b. Gradien g xy sama dengan 2x minus 1. Kemudian tentukan sistem persamaan. Gradien f xy sama dengan lambda gradien g xy bersama dengan persamaan kendala. 2x sama dengan 2 lambda x. 2 dalam kurung y dikurang b sama dengan minus lambda. Y sama dengan x kuadrat. Kemudian tulis ulang persamaan pertama dan temukan nolnya. 2x sama dengan 2 lambda x. Kemudian 2x dikurang 2 lambda x sama dengan 0. 2x dalam kurung 1 dikurang lambda sama dengan 0. Nah, di antara x sama dengan 0 atau lambda sama dengan 1, jika x sama dengan 0, point of interest adalah 0,0. Jika lambda sama dengan 1, 2 dalam kurung y dikurang b sama dengan minus 1, y dikurang b sama dengan setengah 1/2, y sama dengan dipindah ruaskan menjadi b dikurang 1/2. Poin menarik dalam kasus ini adalah plus minus akar b dikurang 1/2 atau b dikurang 1/2. Kemudian temukan nilai fungsi di setiap titik. F 0 dan 0 sama dengan b kuadrat. F dalam kurung plus minus akar b dikurang 1/2
atau B sama dengan 1/2 sama dengan B minus 1/4. Ingatlah bahwa jarak adalah akar kuadrat dari nilai fungsi. Jarak terpendeknya yaitu akar B dikurang 1/4. Baiklah, sebelum mengakhiri penjelasan kami, di sini kami ada soal tantangan. Soal tantangan ini sebagai contoh permasalahan yang dapat diselesaikan dengan menggunakan metode Lagrange multipliers. Di soal ini ada 4 soal. Semoga penjelasan kami tadi bisa dimengerti oleh teman-teman semua dan dapat mengerjakan soal yang kami berikan. Baiklah, sekian dari penjelasan kami mengenai kasus maksimum dan minimum dengan constraint. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.